Halo Sobat Zakia Store, welcome back di channel YouTube Zakia Store. Kita udah lama banget nggak bikin video di YouTube ya. Nah, pada video kali ini kita mau ngebahas ya. Mungkin ini bakal jadi salah satu segmen baru juga di channel YouTube kita, yaitu kita bakal ngebahas soal MacBook. For your information juga, di Zakia Store ini kita nggak cuma jual ponsel aja, smartphone aja, tapi kita juga jual MacBook juga teman-teman. Nah, kira-kira tips membeli MacBook second itu apa aja sih? Kita bakal bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita ke video pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu di bawah sini, aku tungguin. Terima kasih kalau udah. Langsung aja kita ke video pembahasannya. Oke teman-teman, kali ini aku bakal panggil salah satu teman kita, expertnya Zakia Store soal MacBook nih. Nanti kita bakal bahas-bahas, aku juga bakal tanya-tanya sama dia. Siapakah dia? Kita panggil sekarang juga, Mas Azhar. Nah teman-teman, ini dia namanya Mas Azhar ya. Mas Azhar ini salah satu expertnya atau spesialis MacBook di Zakia Store. Boleh dong Mas Azhar memperkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, nama aku Azhar, aku di bagian MacBook sebagai PIC. Kalau teman-teman mau cari-cari MacBook bisa juga kontak langsung ke Instagram kita untuk tanya langsung ke saya, atau bisa juga lewat customer service. Langsung aja kita bahas tentang MacBook. Oke, siap. Ini Mas Azhar ini mungkin banyak banget pertanyaan dari teman-teman juga sih. Banyak banget teman-teman sobat-sobat Zakia Store di luar sana itu kayak sebenarnya tuh mereka tuh udah lama banget pengen beralih ke MacBook, tapi tuh mereka tuh masih ragu di MacBook itu kira-kira bisa nggak sih jalanin aplikasi yang sebelumnya di PC biasa atau di laptop biasa itu bisa, di MacBook ini kira-kira bisa nggak sih? Untuk aplikasinya sendiri ya Mas, itu hampir sama kayak di Windows. Misalnya Microsoft Office itu bisa berjalan di MacBook, baik itu prosesornya Intel ataupun sudah Apple Silicon, dia bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk Adobe Family, baik Adobe Illustrator ataupun Photoshop, itu juga masih bisa berjalan dengan baik banget di MacBook. Jadi tetap bisa jalanin banyak aplikasi yang sebelumnya di PC biasa di MacBook tetap bisa ya? Tetap bisa, dan nggak usah bingung karena antara UI Windows dan MacBook itu hampir sama di aplikasinya. Jadi kalian nggak perlu belajar ulang, mungkin belajarnya cuma sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Apalagi nih kalian kan biasanya kan kebanyakan nih kan sekarang anak-anak muda itu mereka tuh user iPhone, tapi mereka itu bukan user MacBook juga, mereka masih pakai laptop atau PC biasa. Nah itu teman-teman, makanya itu buat kalian yang pengen nyoba MacBook, beralih ke MacBook boleh banget. Bisa banget. Karena apa? Kalau menurutku ya Mas Azhar ya, kenapa harus MacBook? Yang pertama, MacBook itu dia tuh lebih efisien atau lebih ringkas daripada PC pada umumnya. Iya betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi untuk MacBook keluaran walaupun udah tipe lama ya, tapi minimal di kalau nggak salah di Air 2015 nggak sih? Air 2015 yang sudah menggunakan SSD. Sebenarnya kalau untuk pakai bukan SSD Mas, kecepatan MacBook itu dari 2013 itu udah kenceng. Gitu. Dia sudah pakai yang namanya flash storage. Flash storage itu kecepatannya hampir sama seperti SSD, cuma dia beda di bagian portnya aja. Gitu. Kalau SSD itu dia masuknya connect-nya ke port SATA, sedangkan flash storage dia connect-nya ke PCIe. Untuk kecepatannya nggak jauh beda. Padahal tahun 2013 tapi kecepatannya itu udah hampir sama laptop-laptop zaman sekarang yang pakai SSD. Gitu. Itu kan sebuah Apple sudah lebih maju terlebih dahulu satu langkah lebih maju ya. Jadi walaupun teman-teman ini beli MacBook tipe-tipe lama, itu berarti nggak usah khawatir ya Mas Azhar ya? Nggak usah khawatir MacBooknya itu bakal lemot atau gimana gitu ya? Karena sudah pakai SSD yang pertama itu. Terus untuk tahun 2012-2011 ya Mas, yang lebih lama. Yang lebih lama lagi. Dia kan pakainya hard disk, tapi Apple itu sudah membekali untuk bisa upgrade ke SSD. Jadi MacBook lama seperti 2010, 2011, 2012 dia sudah bisa pakai SSD. Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Kenapa aku nyaran kalian pakai ke MacBook gitu loh. Jadi lebih memanfaatkan lagi Apple ecosystem. Karena kalian pakai iPhone tapi kalau nggak pakai MacBook itu kan kayak kurang maksimal aja penggunaannya. Soalnya gini teman-teman, kalau kalian udah
paham Apple ecosystem itu lebih mudah loh, lebih memudahkan pekerjaan. Bener banget. Apalagi kalau contoh nih kemarin aku sempet bikin video juga soal Apple ecosystem ini. Kalau kalian punya device Apple seperti MacBook, iPhone dan itu terkoneksi sama iCloud yang sama, itu bisa mengakses data kalian itu lebih gampang. Contoh nih, kalian lagi nggak pegang HP nih, tapi kalian pengen akses data di iPhone kalian di MacBook, itu juga bisa, asalkan iCloud-nya sama kayak gitu. Begitupun di sebaliknya, kalau kalian lagi nggak pegang MacBook tapi lagi pegangnya iPhone, itu tetap bisa akses data juga kayak gitu. Jadi emang multifungsional itu ya Mas Azhar ya, kayak gitu. Ditambah lagi kayak yang aku suka itu kebanyakan pakai MacBook karena Wi-Fi-nya tuh udah cakupannya lebih luas atau penyedot Wi-Fi terkuat kalau menurutku. Jadi kalau buat kalian yang sering-sering ngerjain tugas di cafe mungkin ya, di coffee shop, itu kalau pakai MacBook dijamin kayaknya anti lemot ya kayaknya. Karena emang cakupan Wi-Fi-nya itu lebih kencang daripada device atau laptop biasa ya Mas Azhar ya, kayak gitu. Nah, itu tadi yang aku sebutin adalah alasan-alasan kenapa harus beralih ke MacBook ya teman-teman ya. Wi-Fi untuk MacBook itu dia dibuat lebih maju. Padahal tahun lama dia udah bisa sampai ke Wi-Fi 6. Jadi itu Wi-Fi 6, jadi dia kenceng walaupun tahunnya lama karena Apple udah mempersiapkan untuk kedepannya. Jadi Wi-Fi yang disematkan di MacBook walaupun MacBook lama itu udah bisa memiliki kecepatan untuk Wi-Fi zaman sekarang. Apalagi yang Mas Azhar bilang tadi Wi-Fi 6 ya, itu jarang banget loh ditemuin di bahkan di device baru sekarang loh. Kebanyakan tuh mereka mentok di 5 kayak gitu. Tapi udah tipe lama, apalagi tipe seri 12-13 ya, itu udah pakai Wi-Fi 6, itu udah gila banget teman-teman. Udah dari tahun lama-lama loh teman-teman. Nah, itulah kenapa alasannya harus beralih ke MacBook seperti itu. Nah, mungkin itu tadi adalah beberapa alasan kenapa harus beralih ke MacBook. Nah, sekarang ini kita mau ngasih tips buat kalian. Mungkin Mas Azhar juga bakal jelasin tips buat teman-teman. Apa sih kayak kalau kalian mau beli MacBook second itu apa aja yang harus diperhatiin, apa aja yang harus dicek gitu. Yang pertama apa Mas Azhar kalau cari MacBook second ya, ini untuk device second ya teman-teman ya. Kalau MacBook second itu kan tahunnya udah cukup lama. Kayak misal di Zakia Store kita jual MacBook dari tahun 2011. Itu kan udah 12 tahun. Wow, 12 tahun ya. 12 tahunan ya teman-teman. Tapi yang pertama dicek fungsional. Untuk fisiknya mungkin karena MacBook lama 12 tahun, mungkin ada kayak dent atau lecet, itu pastinya normal karena MacBooknya udah cukup lama. Itu bisa ditutup dengan guardskin atau casing. Case ya. Untuk menutupi dent dentnya atau lecetnya. Yang kedua itu kita harus lihat dari bagian fungsional. Yang pertama cek di bagian Bluetooth dan Wi-Fi. Itu kan paling penting. Oh, itu yang paling crucial ya kalau di MacBook ya. Kalau nggak ada Wi-Fi ya buat apa MacBooknya? Nggak bisa connect kemanapun. Betul. Dipastikan harus aman, harus bisa connect atau bisa menangkap sinyal-sinyal Wi-Fi sekitar dengan baik. Yang pertama itu, karena bagian paling penting itu Wi-Fi dan Bluetooth. Yang bagian kedua itu masih ke fungsional, yaitu keyboard dan trackpad. Untuk keyboardnya dipastikan bisa ditekan semua dan fungsi-fungsi yang ada di bagian atas itu normal. Yang kedua trackpad. Bener Mas, kalau mau ngecek trackpad itu kayak ada aplikasi quality control nggak sih kalau di MacBook? Biasanya kan kalau di handphone kan ada ya quality control tuh kayak buat ngecek ini udah ada step-stepnya. Itu di MacBook kayak ada aplikasi atau biar bisa ngecek satu-satu gini nggak sih Mas? Kalau untuk bagian keyboard dan layar kita punya aplikasi Inspect. Dia bisa ngecek bagian keyboard dan LCD. Nanti kalau ditekan dia akan berwarna. Oh gitu. Ini termasuk contoh edukasi juga ya buat teman-teman ya. Cek di aplikasi namanya Inspect. Tapi dia carinya agak susah. Oh, agak susah. Yang kedua kita bisa dari Inspect kita bisa ngecek bagian LCD. Kita bisa ngecek white spot ataupun dead pixel pakai warna-warna yang disediakan dari mereka. Untuk
trackpad Kalau itu dicacat, kita kelihatan ya. kalau untuk trackpad itu manual aja. Kalau nggak bisa geser berarti kan rusak. Paling itu sih teman-teman. Oke, itu dari keyboard yang punya berarti. Terus ada lagi Mas, mungkin kamera nggak sih? Kamera Juga penting ya kamera Mas juga ya. penting. Biasanya untuk apa Zoom, namanya? meeting, kayak untuk gitu, untuk rekam juga. ya video Pastikan call. juga kameranya aman Loh, ini bagus nih kameranya nih. dan mic-nya bisa untuk merekam suara. Oh gitu. Perhatiin kamera sama mic-nya ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa merekam suara kan ya Berarti kurang. mikrofonnya dia Ada yang masalah kayak gitu. Pastikan itu dua, kamera dan mikrofon. Terus apa lagi? Biasanya untuk pengecekan selanjutnya kita cek bagian baterai. Baterai. Oh, cycle count ya. Kalau di iPhone dia kan Baterai ada health. baterai health. Kalau di bawah 80 itu udah baterai service. Itu notif service. Kalau di MacBook dia ada yang namanya cycle count. Untuk penghitungan cycle count itu pengecasan dari 0 sampai 100 lalu dihabiskan. Dia memakan satu cycle count. Untuk pengecekan cycle count biasanya di bagian system report lalu ke bagian power. Nanti di sana akan tertulis cycle count-nya dan juga kondisi baterai. Oh. Cycle count itu di 600 sama kondisinya normal. Ya? Dipastikan untuk kondisinya itu normal. Walaupun cycle count-nya agak tinggi, kalau dia kondisi normal, dia masih bisa dipakai tanpa charger. Tapi Mas Azhar, kalau aku nih contoh aku mau beli yang tipe tahun 2013 mungkin ya. Nah itu kalau cycle count-nya 0 berarti itu udah pernah diganti Mas Azhar? Pasti udah pernah diganti. Nah itu rekomen nggak sih? Tetap aja rekomen. Tetap Mas. rekomen Kenapa? ya? Karena kalau nggak diganti itu malah bahaya. Malah bahaya. Nggak bisa dipakai. Oh, gitu. Dia harus colok ke charger terus. Kalau misal diganti, kita kan gantinya juga ori. Jadi pastinya bisa seperti baterai bawaan. Jadi tenang aja. Gitu. Jadi oh ya mungkin karena tipe lama jadi Tipe wajar lama. lah ya. Wajar ganti banget. baterai ya. Oke. Kan kalau MacBook itu sebenarnya harus di servis berkala ya Mas. Soalnya kan bagian prosesor dia itu panas banget. Jadi setiap mungkin sekitar 6 bulan sekali dia harus diganti cooling paste biar prosesornya tetap dingin dan nggak kering. Kalau kering malah dia nanti jatuhnya bahaya. Oh gitu. Jadi emang perawatannya emang harus diperhatiin ya Mas Azhar ya kayak gitu. Jadi kalau misal MacBook pernah dibongkar nggak masalah. Yang penting fungsional aman. Next mungkin ada lagi Mas Azhar? Mungkin itu aja sih Mas. Biasanya yang kita cek itu kan yang selanjutnya mungkin LCD ya Mas. Untuk LCD dia kan bagian paling penting untuk MacBook. Kalau dia rusak juga nggak akan kelihatan apa-apa. Kalau LCD itu permasalahannya mungkin yang paling parah kan mati. Ya. Untuk permasalahan ringan mungkin ada dead pixel 1 titik, terus ada white spot, ada juga jamur. Itu sebenarnya nggak masalah asalkan kalian nggak merasa terganggu. Kalau misal white spot kan diganti ke warna yang lain, kalian nggak akan terganggu. Mungkin terganggunya sedikit pas di warna putih aja. Iya. Untuk selanjutnya itu kalau bisa cari yang jangan LCD garis. LCD garis. Gitu. Itu berbahaya sebenarnya. Kenapa tuh kok bisa berbahaya Mas Azhar? Kalau LCD garis itu walaupun garisnya satu, dia bisa merambat ke Oh bisa semakin banyak ya? bisa semakin banyak. Atau semakin besar? nanti tiba-tiba ada sebagian yang mati atau bagaimana, malah bahaya. Kalau bisa mungkin LCD yang normal atau white spot kan karena jamur ya Mas. Jadi dia lama nggak dipakai keluar jamur itu nggak terlalu berbahaya untuk LCD-nya. Jadi mungkin apakah tambahan lagi Mas Azhar? Ada nggak? Ada tambahan lagi nggak? Kalau biasanya di Zakia Store itu kita ceknya bagian itu aja Mas. Itu aja ya, penting ya. Nah mungkin itu aja untuk tips-tips dari Mas Azhar ya. Tips-tips juga dari Zakia Store buat kalian yang lagi lagi cari MacBook second. Nah itu kalian bisa langsung cek aja di Instagram kita, bisa ke Macstore by Zakia Store ya. Macstore.Zakia Store ya. Iya betul. Macstore.Zakia. Zakia atau Zakia Store? Zakia. Macstore.Zakia ya. Bisa cek aja, nanti kita tambahkan di sini. @Macstore by Zakia Store. Buat editor nanti ditambahin ya di sebelah sini ya, @Macstore by Zakia Store. Nah ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk perkenalan segmen baru kita nih Mas Azhar. Ini kan kita mau bikin segmen baru ya seputar MacBook, MacBook. Entah nanti kita bakal ngetes MacBook juga, tes performa MacBook. Ini kita bakal lebih rutin lagi. Kalau mungkin ada request dari teman-teman
ada request kak bikinin video khusus MacBook dong di bagian ini boleh aja, komen aja teman-teman, it's okay ya. Atau kak aku mau beli MacBook tahun sekian nih, gimana sih performanya? Nanti bisa kita cek stress levelnya, bisa kita cek performa, lalu bisa kita cek aplikasi yang apa aja yang bisa jalan, gimana jalannya aplikasi itu bisa banget. Betul. Makanya itu teman, beralihlah ke MacBook sekarang juga. Oke, mungkin segitu aja Mas Adi ya video kita pada kali ini. Like jika kamu suka dan jangan lupa buat subscribe juga karena spesial 2000 subscriber kita bakal bagi-bagi spesial buat subscriber kita Mas Adi. Ada deh, tunggu aja ya. 2000 subscriber teman-teman ya. Dan jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang cari MacBook nih ya. Boleh banget di-share video ini buat edukasi juga ya, biar teman-teman kalian tuh tahu yang harus diperhatiin itu apa aja waktu membeli MacBook seperti itu. Oke, saya Revaldo. Saya Azhar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.